Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Hey guys, balik lagi nih di video lainnya. Oke, gue yakin banyak dari kalian yang pernah ngerasain gimana rasanya tiba-tiba diputusin komunikasi tanpa alasan jelas, ditinggal gitu aja tanpa sepatah kata. Yep, perilaku kayak gini biasa kita sebut ghosting. Kenapa sih dibilang ghosting? Karena, ya kayak hantu. Mereka tiba-tiba hilang tanpa jejak. Sebenarnya, ghosting ini bukan fenomena baru loh. Dari zaman dulu, orang juga udah sering ngilang gitu aja tanpa kabar. Tapi yang bikin kesel, sekarang ghosting makin sering kejadian dan dianggap kayak hal yang biasa aja. Kok bisa? Ya karena makin banyak interaksi kita yang pindah ke dunia online. Dengan banyaknya hubungan yang dijalani secara digital, banyak juga orang yang nggak terlalu kenal satu sama lain di dunia nyata. Jadi, kalau mau menghilang tanpa kabar pun, nggak ada dampak besar langsung di lingkungan mereka, iya nggak? Sayangnya, karena ghosting sering terjadi ke kita, keluarga, atau teman-teman kita, lama-lama kita jadi terbiasa dan nganggap itu hal normal. Nah, ada dua alasan utama kenapa orang tega ngeghosting. Pertama, rasa takut buat ngadepin kita langsung. Biasanya, mereka mikir, kalau ngobrol langsung bakal bikin mereka ngerasa nggak nyaman atau malah memicu konflik. Kedua, ghosting bisa jadi trik pasif-agresif buat ngontrol situasi. Kalau alasan pertama yang jadi penyebab, biasanya mereka cuma mau menghindar dari sesuatu yang mereka anggap bakal ribet atau bikin mereka sakit hati. Misalnya, kalau mereka ngerasa kita nggak pernah dengerin orang lain atau sering ngeyel, bisa jadi mereka lebih milih buat menghilang aja tanpa ngomong apa-apa. Contohnya gini deh. Ada seseorang yang kita kenal dari aplikasi dating atau sosmed. Udah chatting seru, udah sering tukeran pap hot, bahkan udah ketemuan beberapa kali. Tiba-tiba dia hilang, nggak ada kabar lagi. Mungkin dia baru sadar kalau dia sebenarnya nggak terlalu tertarik, atau mungkin dia udah ketemu orang lain yang lebih cocok. Dia nggak mau jadi orang jahat yang harus bilang, "Maaf, aku nggak tertarik sama kamu." Dia juga males banget ngadepin drama atau harus ngejelasin panjang lebar, apalagi ngadepin reaksi kita yang mungkin kecewa atau marah. Jadi, dia pilih cara yang paling gampang. Stop ngerespon semua chat atau telepon kita. Buat dia, ini solusi praktis biar terhindar dari drama breakup yang ribet. Kalau ghosting dipakai sebagai taktik pasif-agresif, ini sebenarnya semacam trik buat ngontrol orang lain. Banyak yang suka ngasih silent treatment atau stonewalling untuk jaga jarak. Buat yang belum tahu, stonewalling itu adalah saat seseorang memutus komunikasi atau jadi nggak ada secara emosional, kayak bikin tembok yang nggak kelihatan antara dia sama orang lain. Kalau ghosting dipakai buat alasan ini, sebenarnya itu masuknya udah ke perilaku manipulatif yang bisa nyakitin secara emosional dan jadi salah satu pola yang paling destruktif dalam hubungan. Mau nggak mau, harus diakui bahwa hubungan itu cuma bisa jalan kalau ada dua orang yang mau terhubung. Dan yang punya kendali di dalam hubungan adalah orang yang punya kemampuan buat mutusin hubungan. Iya, orang yang nggak mau lagi menjaga koneksi. Kita semua sebenarnya tahu ini di dalam hati. Makanya, pas kita ngerasa nggak berdaya atau tersudut dalam konflik, kadang kita malah yang milih buat pergi duluan. Karena di momen itu, kita tahu bahwa orang yang cabut duluan seolah punya kendali. Semua pernah ngerasain gimana sakitnya pas ada orang yang tiba-tiba mundur secara emosional dari hidup kita. Kita tahu betul gimana rasanya ditinggal gitu aja tanpa kejelasan. Jadi, kalau kita sendiri lagi ngerasa ditekan, atau bahkan ngerasa jadi korban, kita seringkali tanpa sadar pakai cara ghosting juga. Sebenarnya, apapun alasan dibalik ghosting, entah sadar atau enggak, ghosting ninggalin luka psikologis yang mendalam. Kok bisa ghosting nyakitin banget? Pertama, ghosting itu adalah penarikan diri secara emosional, yang sama aja kayak pengabaian, dan itu rasanya nyakitin banget. Kenapa? Karena pada dasarnya, kita manusia ini makhluk sosial yang butuh koneksi. Bahkan, mungkin kebutuhan akan koneksi ini lebih kuat dari kebutuhan fisik kayak makan atau minum. Makanya, waktu kita ngalamin ghosting atau putus cinta yang berat, makan dan tidur aja kadang rasanya susah. Koneksi itu adalah kebutuhan dasar kita. Jadi waktu seseorang ngeghosting kita,
Rasanya kayak ancaman terhadap kebutuhan paling mendasar yang kita punya. Selain itu, manusia itu pada dasarnya selalu nyari makna atau alasan di balik sebuah kejadian. Kita butuh penjelasan, perlu kepastian biar ngerti kenapa ini semua bisa terjadi, dan biar kita tahu langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya. Kalau nggak ada penjelasan, otak kita jadi sibuk mikirin berbagai kemungkinan, mikir-mikir terus sampai pusing sendiri. Kadang, kita malah bikin skenario yang nyakitin diri sendiri. Ketiadaan closure itu bikin frustasi, kan? Kayak, apa aku salah ngomong sesuatu? Atau, apa aku kurang menarik? Atau yang lebih aneh lagi, apa dia ketabrak mobil? Bahkan sampai mikir, apa dia udah ketemu kelamin baru buat disentuh? Atau, apa dia emang nggak peduli? Semua pertanyaan ini nempel di kepala dan bikin luka mental yang, ya, ngehe banget lah. Waktu seseorang ngeghosting kita, rasanya kayak dari yang tadinya ngerasa dipeduliin, tiba-tiba kita jadi nggak dianggap sama sekali. Jadinya malu kan? Kita mulai nanya, hubungan ini beneran nggak sih dari awal? Kita mulai ragu, ngejudge diri sendiri, dan ngerasa kayak kondom bekas yang gampang dibuang. Otak kita otomatis nganggap ini sebagai penolakan, penghinaan, dan pengkhianatan yang ujung-ujungnya bikin sakit hati. Penolakan sosial kayak gini nggak beda jauh sama rasa sakit fisik, malah kadang lebih parah. Bedanya, kalau sakit fisik, ya udah gitu aja. Kita nggak perlu ngulik alasan di baliknya. Tapi kalau ghosting, kita selalu kepo. Apa yang salah sih anjing? Jadi, tanpa sadar kita nyalahin diri sendiri, mikir kalau ghosting ini mungkin karena ada sesuatu yang salah sama diri kita. Dan itu bikin kita ngerasa rendah diri. Hal lain yang bikin ghosting susah banget buat dilupain adalah perasaan kehilangan kendali total. Emosi kita jadi naik, turun, kacau. Soalnya, tanpa tahu alasan ghosting, kita bahkan nggak tahu gimana harus bereaksi. Coba deh bayangin, kalau ghosting ini ternyata terjadi karena ada orang lain yang ngomong jelek di belakang kita. Kalau tahu ini, reaksi kita mungkin bakal langsung kayak, oke, gue bakal hadapin orang yang fitnah gue. Tapi, kalau ternyata ghosting ini terjadi karena ada masalah berat di keluarganya, kayak ada yang meninggal, ya beda lagi kan? Mungkin malah kita bakal bilang, oke, ini sakit, tapi gue bakal ada buat dia kalau dia butuh. Tanpa alasan yang jelas, kita nggak tahu harus gimana. Situasinya jadi nggak pasti banget, yang bikin ghosting jadi susah banget buat kita selesaikan di hati. Nggak ada penjelasan atau alasan, jadi sulit banget buat ngolah emosi kita dan ngerasa resolved atau punya closure. Jadi kalau kamu kena ghosting, apa sih yang bisa kamu lakukan? Pertama, coba kasih satu kesempatan terakhir buat cari kejelasan. Kalau berhasil, ini bisa bantu kamu dapat closure juga. Tapi, biar ada peluang berhasil, kamu harus bikin suasana yang santai dan friendly, biar orang itu nyaman dan gak ngerasa terancam buat ngomong jujur. Ini penting banget, karena biasanya orang yang ghosting itu takut sama konflik. Jadi, kalau mau tahu alasannya, kamu harus bikin mereka ngerasa aman dan gak bakal dihakimi. Nah, jangan harap ini bakal ngejamin mereka mau jujur atau balas pesan kamu, tapi gak ada salahnya buat nyoba kan? Banyak orang akhirnya dapat kejelasan dengan cara langsung nanya baik-baik dan janji nggak bakal marah atau bereaksi berlebihan. Yang penting, kalau udah janji buat tetap cool, ya harus benar-benar dijaga tuh. Jangan tiba-tiba emosi atau bikin situasi jadi tambah ribet, karena itu malah bikin orang makin takut sama konflik. Contoh pesan yang bisa dikirim. Hey, aku ngerasa kamu tiba-tiba berhenti balas pesan. Buat aku, punya hubungan yang jujur itu penting banget. Jadi aku cuma mau kejelasan. Aku janji nggak bakal marah atau defensif. Aku cuma butuh kejujuran biar nggak terus-terusan nebak-nebak. Kalau bisa, aku pengen tahu kenapa kamu tiba-tiba berhenti komunikasi. Kamu mungkin bakal kaget betapa orang bisa jujur kalau mereka ngerasa suasananya nyaman dan nggak mengancam. Walaupun jawabannya nggak bikin ghosting jadi baik-baik aja, kamu bisa belajar banyak dari jawaban yang kamu terima. Kalau mereka bales, kamu nggak cuma bakal ngerti situasi ini, tapi juga bisa dapat pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri. Tapi kalau udah coba segala cara,
buat tahu alasan ghosting dan masih nggak ada respon, ini saatnya untuk move on. Jangan kirim pesan lagi, jangan SMS, jangan DM, apalagi sampai datengin rumahnya. Pertahankan harga diri dan jangan pernah reach out ke mereka lagi. Kalau mereka mau perbaiki hubungan, biarin mereka yang inisiatif dulu. Kedua, terlepas dari alasan yang mereka kasih, ingat bahwa ghosting sebenarnya lebih banyak mencerminkan mereka daripada kamu. Kamu perlu bedain antara alasan yang mereka kasih dengan keputusan mereka buat ghosting. Biasanya, ghosting itu nggak ada hubungannya sama kamu, tapi lebih ke masalah pribadi si ghoster. Banyak orang yang ghosting itu sebenarnya nggak tahu cara ngadepin situasi nggak nyaman. Begitu ada potensi ketidaknyamanan, mereka langsung cabut. Orang yang suka ghosting seringnya punya fobia keintiman, takut komitmen, atau masalah besar sama konflik. Bisa juga ghosting ini dipakai buat ngontrol situasi secara pasif-agresif. Jadi, kalau kamu berhasil tahu alasan sebenarnya, itu bisa kasih insight yang berguna. Tapi kalau enggak, ya udah, jangan paksa. Ingat, alasan yang ghoster kasih, baik yang tentang kamu atau tentang mereka sendiri, itu beda dengan keputusan mereka buat ghosting. Contoh ekstremnya, ada orang yang mungkin merasa punya alasan buat ngelakuin hal yang parah, tapi pilihan buat ngerespon situasi dengan cara ekstrim tetaplah tanggung jawab mereka sendiri. Sama halnya dengan ghosting. Ghosting adalah pola yang enggak sehat, dan meskipun ghoster mungkin punya alasan pribadi, keputusan untuk ngeghosting adalah pilihan yang sepenuhnya mereka buat. Jadi, kalau mereka memilih buat kabur, itu bukan tentang kamu, itu tentang mereka. Ketiga, masalah paling besar dari ghosting adalah kamu mungkin nggak bakal pernah tahu alasan di baliknya, bahkan sampai akhir hayat. Dan ya, itu sucks banget. Jadi, coba tanya ke diri sendiri. Kalau aku nggak bakal pernah tahu alasan sebenarnya, aku mau ngapain mulai hari ini? Dan, apa yang bisa bikin aku tenang kalau emang 100% nggak bakal tahu kenapa? Jawaban dari pertanyaan ini bakal bantu kamu buat ngambil kembali kontrol dan kekuatan di situasi yang nggak bisa kamu kendalikan. Keempat, ingat juga, waktu seseorang ngeghosting kamu, mereka sebenarnya lagi bilang, aku nggak punya kapasitas buat punya hubungan yang sehat dan dewasa, apalagi sama kamu. Dan kalau kamu ngerasa, wah, ini kesempatan buat nolongin dia, berhenti dulu. Potensi seseorang buat berubah itu beda banget sama tindakan nyata. Free will lebih kuat daripada sekadar potensi. Orang yang beneran mau dan mampu buat punya hubungan yang sehat, pasti bakal cari cara buat tetap ada dan terhubung. Kamu nih nggak bisa jadi satu-satunya yang narik hubungan itu sendirian, karena hubungan butuh dua orang yang sama-sama mau berusaha. Nggak mungkin kamu nutupin kekosongan yang mereka buat. Gaya mereka ngeghosting kamu itu udah nunjukin gaya mereka dalam hubungan. Coba tanya ke diri sendiri. Apa aku mau nerima hubungan dengan pola kayak gini? Apa aku mau nunjukin ke semesta kalau aku mau terus disisihkan? Jadi, jangan kejar bayangan yang enggak nyata. Kecuali kamu emang pengen hubungan yang diwarnai penolakan emosional, pengabaian, dan rasa kekosongan yang enggak ada ujungnya. Oh iya, satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Enggak semua ghosting itu total. Maksudnya, ada juga yang namanya partial ghosting. Nah, percaya deh, partial ghosting ini malah sering lebih nyebelin daripada yang full ghost. Kenapa? Karena kalau kamu terus-terusan berurusan sama mereka yang kadang ngilang tapi tiba-tiba muncul lagi, itu artinya kamu terjebak dalam pola intermittent reinforcement, alias pola hubungan yang bikin bingung banget. Ini adalah salah satu pola hubungan paling toksik karena bikin kamu ketergantungan pada atensinya yang datang dan pergi nggak tentu. Walau sakitnya ghosting itu kadang nenggak ketulungan, coba lihat dari sisi lain. Anggap aja kamu baru aja ngindarin peluru. Karena sebenarnya kalau ada yang ghosting kamu, mereka sebenarnya lagi bilang, aku nggak cocok buat kamu. Orang yang nggak bisa jujur sama kamu, atau yang nggak mampu jaga komunikasi, dan malah milih putus kontak gitu aja. Bukanlah orang yang bisa membangun hubungan yang aman dan sehat sama kamu. Dan yang terakhir nih, beri waktu buat sembuhin luka yang muncul karena ghosting. Kasih diri kamu energi positif untuk ngerasain kebalikan dari pengalaman ini. Karena buat sembuh, kamu butuh merasakan hal yang berkebalikan dari rasa sakit ini. Pengalaman yang bikin kamu ngerasa dihargai, diterima, dan dipeduliin. Waktu kena ghosting,
Rasanya kayak ditolak, dikhianati, atau bahkan diabaikan gitu aja. Bisa aja kamu mulai ragu sama diri sendiri, mikir mungkin ada yang salah sama kamu, atau malah ngerasa nggak cukup berharga. Pikiranmu mungkin mulai ngomong, nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba berhenti gini kalau aku beneran orang yang oke. Banyak orang yang kena ghosting akhirnya jadi nyalahin diri sendiri, atau bahkan mulai punya keyakinan negatif tentang orang-orang. Misalnya jadi nggak percaya sama semua cowok, semua cewek. Dan jujur aja, gue paling benci kalau dengar ada orang yang bilang, semua cowok tuh sama aja, atau semua cewek sama aja. Hati-hati, luka karena ghosting bisa bikin kita gampang kebawa asumsi-asumsi negatif yang sebenarnya nggak akurat. Ingat ya, ghosting itu nggak ada hubungannya sama nilai diri kamu, nggak ada hubungannya sama siapa kamu, atau seberapa berharganya kamu. Nilai dirimu nggak pernah ditentukan dari perlakuan orang lain. Ghosting itu pola hubungan yang nggak sehat. Di level terbaiknya, ghosting adalah cara komunikasi yang buruk secara emosional. Dan di level terburuknya, ghosting ini bisa masuk ke kategori abusive secara emosional. Yang bikin sedih, ghosting sekarang malah jadi hal yang mulai dianggap biasa. Karena orang sering lihat ghosting di mana-mana, banyak yang akhirnya ikut-ikutan pakai taktik ini. Jadi intinya, kalau kamu pernah kena ghosting, jangan sampai kebiasaan ini nular ke kamu dan bikin kamu malah ngeghost orang lain juga. Kalau kita pengen hidup di lingkungan yang lebih sehat, kita harus stop nyebarin siklus toksik ini. Jangan ghosting orang, dan jangan kejar bayangan ghost juga. Oke guys, sekian dulu untuk hari ini. Semoga bisa ngebantu kamu yang lagi di posisi ini. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.